Nah, pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul pengampunan. Kita bicara tentang pengampunan, kita bicara tentang mengampuni. Saya tidak bicara mujizat pagi ini, saya juga tidak bicara pemulihan atau keajaiban atau jalan keluar. Kita bicara menurut saya sesuatu yang sangat penting untuk kita juga menghidupi dalam iman Kristen kita. Kita belajar melakukan yang namanya mengampuni atau pengampunan. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama baca ayatnya dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Kita baca ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kayaknya kita baca sama-sama saja dua ayat ini saudara ya. Ayat 21 dan ayat 22. Ayo sama-sama kita baca 1, 2 dan 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Mari kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya mengampuni atau pengampunan. Saudara, dalam kisah ini rupanya terjadi sesuatu dalam kehidupan Petrus. Ada satu masalah yang terjadi dalam kehidupan Petrus dalam hal soal mengampuni. Sehingga di ayat 21 kita menemukan Petrus sebagai seorang rasul, sebagai seorang murid Yesus. Ia bertanya kepada Yesus sebagai gurunya. Dia minta solusi gitu kira-kira. Dia minta petunjuk, dia minta satu konfirmasi soal pengampunan. Petrus bertanya begini, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa atau jika dia berbuat salah terhadap aku?" Petrus berkata begini, "Apakah sampai 7 kali?" Saya menangkap dalam ayat ini rupanya ini barangkali batas kemampuan dari manusia untuk dia bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat dosa kepada dia, kepada orang yang berbuat salah kepada dia. Kayaknya batas kemampuan manusia barangkali 7 kali. Kita itu kadang-kadang jangankan 7 kali, 1 kali saja kita gak bisa mengampuni. Mungkin orang berbuat salah kepada kita, bikin dosa sama kita, nyakitin hati kita, bikin bangkrut, bikin rugi kerjaan kita, atau perbuatan salah yang menyakitkan hati kita. 1 kali dia bikin salah, mungkin kita masih bisa mengampuni dia. 2 kali belum tentu, atau sebutlah mungkin masih kita bisa memaafkan dia. Oke, saya maafkan kamu. 3 kali bagaimana? 4 kali bagaimana? Tetapi ini termasuk luar biasa. Rasul yang bernama Petrus, dia masih bisa berkata, "Tuhan, kalau orang bikin dosa, bikin salah kepadaku, apakah aku mengampuni dia 7 kali kah?" Gitu. Dan menurut saya 7 dalam angka Alkitab itu sempurna ya. Memang saudara ya. Apakah ini batas kemampuan kita manusia bisa mengampuni orang 7 kali? Lebih daripada itu kita gak bisa menembus batas. Makanya saya peragakan pakai tangan saya. Ini 7 kali cuman mentok begini. Batasan ke atas udah gak bisa kita. Itu batas kemampuan manusia barangkali. Makanya Rasul Petrus berkata, "Sampai 7 kali kah Tuhan aku mengampuni orang yang berdosa bersalah kepadaku?" Tidak gampang loh mengampuni. Jangankan 7 kali, 1 kali saja susah kita manusia. Tetapi Yesus kasih konfirmasi satu jawaban yang sangat tegas dalam ayat 22. Yesus berkata begini. Saya ingin di ayat 22 ini kita sama-sama baca saudara, untuk mengingatkan kita apa yang diajarkan Tuhan kepada Petrus. Dan pagi ini Tuhan ajarkan kepada kita semua sebagai umatnya, anak-anaknya. Ayo kita baca Matius pasal 18 di ayat yang ke-22. 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jelas ya,
Yesus bilang sama Petrus, Petrus bukan 7 kali, melainkan berapa kali? Sampai 70 kali 7 kali. Ini sebetulnya pengampunan yang kita gak bisa kerjakan. Ini bicara pengampunan tanpa batas. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan, menerangkan tentang pengampunan yang diajarkan oleh Yesus, mengampuni 70 kali 7 kali tadi, saya coba mau bercerita dulu, kasih gambaran sama saudara. Ada satu sekelompok lembaga survei mengadakan satu penelitian, saudara ya. Dan lembaga survei dunia binatang, dunia hewan mengadakan penelitian terhadap hewan-hewan predator, hewan pemburu, ya, hewan buas, hewan pemakan daging, saudara ya. Saya tidak menemukan gambar khusus binatang predator. Ini hanya contohkan yang paling tidak mempermudah saudara. Tidak usah dipersoalkan gambarnya, saudara ya. Sebab di antara binatang yang ada ini ada yang bukan predator gitu ya. Binatang predator misalnya di gambar itu ada beruang, ada jaguar, ada macan tutul, ada singa, termasuk monyet juga itu binatang predator, termasuk gorila dan serigala dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang terjadi pada lembaga survei ini? Lembaga survei penelitian binatang predator ini cuma mau meneliti gitu, saudara ya. Sebetulnya binatang-binatang buas ini ketika mereka bertengkar gitu, setelah bertengkar diteliti gitu ya, setelah berantem bertengkar gitu, mungkin karena apa ya, rebutan makanan, lalu cakar-cakaran, gigit-gigitan, bergulat sampai guling-guling, rebutan makanan, bisa terjadi pertengkaran singa sama singa, serigala sama serigala. Atau karena maaf kata ya, musim kawin berebut pasangan, itu bisa cakar-cakaran, gigit-gigitan, bisa berantem itu binatang itu. Atau karena nggak enak hati dan karena wilayah teritorial dan segala macam bisa jadi berantem seperti itu. Contoh saja, kalau saudara di rumah pelihara binatang anjing atau kucing gitu ya, di rumah saudara lebih dari 1, 2 ekor, 3 ekor, lagi jalan bareng, tiba-tiba bisa cakar-cakaran, berantem, mereka nggak enak hati, bisa begitu saudara ya. Nah, dalam lembaga penelitian ini mereka meneliti saudara apa yang terjadi ketika mereka berantem. Setelah berantem mereka teliti, ternyata penelitian itu menyimpulkan sesuatu yang sangat menarik. Barangkali saudara juga pernah melihat itu dalam semacam siaran televisi di Animal Planet, di National Geographic, dalam dunia hewan. Itu ada di situ kalau Anda mau tahu. Misalnya monyet itu ternyata setelah dia berantem dengan sejenisnya monyet karena rebutan makanan dan segala macam, itu gestur tubuh mereka, ini bukan cuma monyet ya, termasuk serigala sama serigala, singa sama singa, gara-gara rebutan makanan, cakar-cakaran, gigit-gigitan sampai berdarah-darah. Peneliti mengatakan gini, tetapi setelah berantem gitu ya, gestur tubuh mereka itu menunjukkan mereka berbaikan. Menunjukkan gestur tubuh mereka, sikap mereka setelah bertemu, setelah bertengkar dengan lawan bertengkarnya itu, sikap tubuh, gestur yang mereka tunjukkan itu seperti rekonsiliasi, damai lagi. Ayo kita baikan ya, ayo kita baikan, kita nggak usah cakar-cakaran lagi ya, bisa bermain bareng lagi, bisa jalan bareng lagi. Itu binatang predator pemburu, mau singa kah, mau serigala, mau hiena, mau segala macam, terutama monyet. Itu paling akrab dengan kita karena banyak di sekitar kita. Monyet itu setelah berebutan makanan, bertengkar, berantem, gak enak hati saudara. Itu setelah bertengkar, ribut, cakar-cakaran, gelut begitu ya, gulat begitu. Itu begitu selesai, itu bisa duduk bareng bersama. Kalau orang Jawa punya bahasa bisa petanan, saling cari kutu bersama, dapat kutu dimakan. Isunya bukan kutu yang dimakannya. Pada waktu saling berbagi mencari kutu, itu apa ya istilahnya? Bagian belakang badannya itu diekspos sama teman di belakang barusan bertengkar. Kalau berkelahi berantem itu kan berhadap-hadapan. Selalu perkelahian berantem itu berhadap-hadapan. Lihat sama lihat, takut dijambak,
takut dicakar, takut ditonjok, takut ditendang, berhadapan-hadapan. Ini bagian belakang badannya sengaja diekspos. Dan yang di depan ini oke-oke saja, di belakang oke gitu ya. Artinya apa? Dari gestur tubuh yang dilakukan sudah berdamai. Ayo kita baikan, tadi kita berantem, itu predator. Tapi tahukah saudara, ada satu jenis binatang, ada 60 spesies binatang yang diteliti. Dari 60, ini satu jenis binatang yang ternyata begitu berantem, gitu, bertengkar, cakar-cakaran, itu ternyata gak akan pernah baikan sampai mati, gak pernah baikan sampai seumur hidup. Terus berantem, gak pernah cocok, ketemu akan berantem terus, gak boleh ketemu lagi. Tahu saudara, menurut Anda binatang apa itu yang seperti itu? Saya tunjukkan gambarnya. Itu namanya binatang kucing, saudara. Mengherankan, mungkin Anda gak menduga selama ini. Ternyata yang namanya binatang kucing ini sekali berantem, seumur hidup akan bermusuhan. Gak pernah damai sampai mati, itu namanya kucing. Ini lembaga survei penelitian yang mengatakan, kalau Anda pernah nonton satu acara reality show yang namanya Animal Planet, itu hostnya Anda lihat sangar ya, jenggot seperti itu. Acaranya temanya judulnya adalah My Cat from Hell, ya, kucing dari neraka, kucingku dari neraka, karena kucing ini jadi jahat. Jadi acara reality show ini adalah misalnya orang-orang rumah tangga pelihara kucing, kucingnya nakal, kucingnya jahat, gak bisa diatur gitu ya. Pokoknya kelewatan deh kucing, sama tuanya pun dicakar gitu. Pokoknya bikin masalah, apalagi kucingnya 2 ekor, 3 ekor. Ada satu keluarga, saya pernah lihat satu episode acara reality show ini, saya cerita dulu ya. Itu ada 3 ekor kucing, tinggal di satu rumah, tapi 3 ekor kucing ini pada waktu saya lihat dalam acara ini, itu gak bisa tinggal di satu ruangan yang sama. Misalnya di ruangan tamu, 3 ekor kucing bersama-sama, gak bisa. Aneh, itu terjadi, realitanya seperti itu. Yang satu di ruang tamu misalnya, yang satu di ruangan tengah, yang ketiga ada di ruangan dapur. Nggak bisa campur. Kalau sampai ketemu langsung gelut, cakar-cakaran. Anda tahu kan kalau kucing bertengkar kayak apa suaranya? Setiap hari terganggu dong tuan rumahnya dengan suara jeritan erangan kucing. Setiap ketemu bertengkar. Ini yang terjadi. Kucing dari awal pokoknya nggak cocok, sampai mati nggak cocok. Bertengkar dari awal maka sampai seumur hidup akan terus bertengkar, gak cocok. Itu binatang kucing ternyata. Ya, makanya dari kesimpulannya ketika host ini datang di rumah tangga itu disarankan, di interview, kucingmu kamu dapat dari mana? Dikasih orang 3 orang berbeda kasih. Akhirnya kasih saran, ya gak bisa. Rumahmu akan ribut terus. Bagaimana solusinya? Ya sudah, 2 di antara 3 kucing ini kasihkan ke orang satu, kasihkan ke orang yang lain satu lagi, biarkan tinggal 1. Pastikan katanya, kalau pelihara kucing 3 ekor dari awal damai. Kalau dari awal sudah bertengkar, ya nanti seumur hidup akan bertengkar, itu kucing. Makanya perhatikan, di dalam Alkitab, Tuhan firman Allah tidak pernah menyuruh kita dikatakan belajarlah kepada kucing. Gak ada. Ada banyak jenis binatang muncul di Alkitab. Belajarlah seperti semut, kerajinannya, kebersatuannya, istimewanya. Ada juga anjing, kesetiaannya. Ada macam-macam binatang. Pelanduk yang lemah, bagaimana cara hadapi masalah? Belajar dari pelanduk, lari sembunyi ke liang gunung batu. Diajar kita seperti pelanduk, seperti semut, dan seterusnya. Tapi kucing tidak ada, karena kucing itu pendendam. Kucing itu penuh kepahitan. Makanya kalau Anda pelihara kucing boleh-boleh saja di rumah 2-3 ekor. Tapi pastikan di awal melihara ketemu di antara kucing ini damai di awal. Bertengkar di awal, seumur hidup akan bertengkar terus. Itu binatang kucing, gak pernah cocok. Dan tentu saya tidak ingin lewat firman Allah ini kehidupan kita model seperti ini. Sekali marah ya marah terus, dendam kepahitan terus sampai dibawa mati. Pokoknya gak bisa, aku tidak mengampuni. Tuhan tidak pernah ajar kita seperti itu. Tuhan mengajar kita justru dalam ayat ini, di ayat 22. Hal mengampuni itu dikatakan, lihat screen gambar berikutnya,
mengampuni itu adalah 70 kali 7. Ini bicara apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Ini saya sebut, saya beri nama pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang tanpa syarat, pengampunan yang memang tuntas gitu. Dan kalau saya boleh jujur ngomong, pengampunan, cara mengampuni yang diajarkan oleh Yesus, jujur saja kita sebagai manusia mustahil untuk kita lakukan. Mustahil untuk kita manusia mengampuni tanpa batas, tanpa syarat dan tuntas, tak berbekas. Udah selesai masalah ya sudah, gak ada lagi. 70 kali 7. Itu apa sih maksudnya? Tuhan Yesus mengajar untuk mengampuni 70 kali 7 itu, coba kita lihat, hitung matematika sebentar ya. 70 kali 7 itu berarti 490 kali. Berarti Tuhan ajar sama kita dalam sehari itu 24 jam. Kalau dijadikan menit sama dengan 1440 menit. Itu berarti dalam satu hari 24 jam. Yesus ajar kita soal mengampuni. Itu berarti setiap 3 menit sekali kita itu mengampuni orang. Dan tahukah saudara, itu udah gampang. Bukan cuma udah gampang, mustahil. 3 menit sekali. Jadi ada orang bikin salah sama kita, kita ampuni. Ini pengampunan yang terus menerus. Ini pengampunan yang tanpa syarat dan tuntas. Ini yang saya katakan tadi, coba ada lihat screen ini. Inilah namanya pengampunan ilahi. Pengampunan ilahi ya saudara ya. Inilah pengampunan yang dari awal saya katakan pengampunan yang tanpa batas, tanpa syarat. Dan ini pengampunan yang tuntas-tas-tas. Dan Yesus yang mengajar ini, dia lakukan itu. Yesus ketika 2000 tahun yang lalu Allah menjadi manusia dalam rupa pribadi Yesus. Yesus melakukan pengampunan yang tanpa batas, pengampunan tanpa syarat dan tuntas. Terbukti dari ayat ini, ketika dia tergantung di atas kayu salib, orang ludahin dia, orang hina, fitnah dia, dikasih mahkota duri, ditusuk lambungnya, dan segala macam tindakan yang tidak pantas dilakukan banyak orang kepada Yesus di atas kayu salib. Dalam Lukas pasal 23-34, ini doanya Yesus yang dikatakan dilepaskan, perkataannya dilepaskan di atas kayu salib. Saya baca ya, atau sama-sama kita baca kalau Anda kelihatan nampak di screen saudara. Ayo jemaat Tuhan sama-sama kita baca. Yesus melakukan ini. Lukas 23 ayat 34, 1, 2 dan 3. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah lihat? Ini kan pengampunan tanpa syarat, tidak minta syarat apa-apa. Oke, aku ampuni kamu asal kamu ini. Asal kamu kasih aku ini. Ada syarat. Yesus pengampunannya tanpa syarat, tuntas dan tanpa batas, terus menerus. Terbukti kepada orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang memaku dia, orang-orang yang berniat jahat menyalibkan dia. Perkataan ini yang muncul, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pengampunan tanpa batas. Dan inilah yang Yesus ajarkan kepada setiap kita. Nah, coba saya kembalikan, ini kan dari pihaknya Tuhan. Kamu mesti begini mengampuninya. Pengampunan ilahi itu kamu mesti hidupi. Tetapi jujur, kalau kita kondisikan dari pihak kita manusia, saya mau bicara sama saudara tentang pengampunan cara kita, pengampunan cara manusiawi kita. Kalau kita mengampuni, itu biasanya bersifat hanya menahan. Tahu menahan? Orang Jawa punya bahasa menahan tuh bagus. Ngempet. Ya, tahu ngempet saudara, ditahan. Marah, tetapi marahnya diempet. Benci, aku tidak suka sama kamu, tapi wajahnya manis. Tetapi bencinya, marahnya itu diempet, ditahan. Marahnya masih ada di dalam. Ya, bencinya, marahnya, dongkolnya ada di dalam. Bukan hilang, tidak tuntas kok, di dalam ditahan kok. Pengampunan cara manusia itu seringkali sifatnya hanya ngempet, hanya menahan. Makanya ada ayat Matius 26 ayat 41b, saya baca ya, perhatikan ayat ini. Inilah pengampunan cara manusia. Modelnya kita kayak gini manusia.
Ini koreksi buat kita tentunya firman Allah ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah, kata Yesus, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, roh itu pengen ngampuni, tetapi daging tersakiti itu lemah. Makanya seringkali kita dengar orang berkata, atau jangan-jangan mulut kita suka berkata, saya itu pengen mengampuni loh Pak, tapi saya nggak mampu. Saya pengen mengampuni dia Pak, tapi saya nggak sanggup, saya nggak bisa Pak. Roh pengen mengampuni, daging kita sakit. Seringkali pengampunan kita hanya bersifat ngempet, marahnya masih di dalam. Sorry ya, maaf ya, kalau saya kasih contoh bahasa yang tidak enak ya. Maaf ini ya, pagi-pagi ya. Maaf ini, kalau orang contoh ini, sorry sekali lagi, sorry, bukan kata-kata jorok ya, tapi saya kasih contoh supaya enak. Ketika seseorang mau buang air besar atau mau buang hajat air kecil, itu diempat ditahan. Anda tahu kan, rasanya mau pipis, mau buang air kecil, Anda tahan. Itu sorry ya, air seninya, air kencingnya masih ada di dalam. Kotoran kita mau buang air besar itu di dalam, tapi ditahan. Karena situasi nggak enak, situasi tertentu kita tahan. Nah saya mau tanya, yang namanya menahan, ngempet marah, ngempet seperti saya cerita tadi itu sampai berapa lama kita kuat? Kalau perbuatan dia sudah keterlaluan, situasinya kelewatan dia. Aku sudah bilang memaafkan tapi dia malah gitu. Ngempet itu loh sampai berapa lama kita kuat. Begitu dia bereaksi di depan mata kita, der pasti keluar. Sama kan, menahan buang air besar, buang air kecil. Sampai berapa jam Anda kuat? Mungkin bukan jam kali saudara ya. Itu kalau udah gak kuat, ambrol. Bisa ngompol saudara ya. Orang saudara ya. Udah nahan kencing, perjalanan jauh ditahan-tahan, sekali direm sama sopirnya bisa ngompol orang. Anda pun pernah ngalami seperti itu, ya. Pengampunan manusia versinya kita, dagingnya kita, itu cuman menunda, ngempet. Padahal Tuhan katakan pengampunan mesti ilahi ya, mesti tuntas, tanpa syarat, tanpa batas. Tapi kita nggak bisa. Yang kedua, saya tunjukkan ini koreksi buat kita sekali lagi. Pengampunan cara model kita manusia itu hanya menunda. Ketika orang bersalah kepada kita, dia minta ampun, minta maaf. Maafkan saya Pak, maafkan saya Cik, Bu, kok maaf ya. Saya udah bikin salah, saya udah nyakitin hati Bapak. Saya udah bikin ini, bikin bangkrut segala macam dan segala macam. Ketika dia sodorkan tangannya, seperti Anda lihat di gambar itu, Anda juga sodorkan tangan saudara. Oke, saya maafkan Bapak, saya maafkan kamu, enggak apa-apa, jangan diulang lagi ya. Tangan kita sodorkan berkata maaf. Tapi Anda lihat gambar itu, kelihatan enggak kira-kira ya, dalam hatinya itu gegem tangannya, marah. Tapi mulut sama tangan disodorkan, ya saya maafkan. Tapi dalam ini awas ya. Ada waktu yang tepat tak balas kamu. Dan selalu kita tahu di dunia ini namanya pembalasan itu lebih kejam. Namanya pembalasan itu lebih besar, lebih jahat pembalasan. Seringkali berkata, ya saya ampuni. Seperti sudah bisa menerima kenyataan. Ya, yang bikin salah sama kita, oh puji Tuhan sudah bisa menerima kenyataan, diterima permintaan maafku. Belum tentu. Pengampunan manusia seringkali hanya menunda. Tangan disodorkan mulai berkata, ya saya maafkan, enggak apa-apa Pak, cenglia, sudahlah, jingjailah gitu barangkali bahasanya. Tapi di hatinya itu cuma menunda. Ternyata diam-diam merencanakan pembalasan, diam-diam merencanakan kejahatan. Awas ya, waktu yang tepat rasain tak balas kamu. Pembalasan lebih jahat, lebih kejam. Contoh di Alkitab ada. Contohnya siapa? Absalom. Mari saya baca ayatnya ya. Di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 22. Ini contoh yang real. Ada di Alkitab, tokohnya Absalom. Saya baca. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon. Amnon dan Absalom. Supaya clear jelas ya. Amnon itu anaknya Daud. Ya. Lalu Absalom itu anaknya Daud. Amnon itu nomor 1, sebenarnya di atasnya kakaknya Absalom. Absalom itu apa ya? Ini lain mamah, lain ibu. Bapaknya sama Daud, ibunya beda-beda gitu ya. Saudara tiri itu namanya saudara ya, betul gitu ya. Jadi ini Amnon itu kakak tirinya, ini adiknya itu Absalom.
Nah, perhatikan, saya baca ulang ya, saya baca ulang. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, karena dia marah. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Nanti tolong, ini kan cuma satu ayat, tidak cukup waktu. Tolong di rumah Anda baca mulai ayat yang ke-1 sampai selesai dalam 2 Samuel pasal 13. Ada akan ketemu begini, Amnon tuh memperkosa adiknya Absalom, satu mamah, namanya Tamar, diperkosa. Ya, sebetulnya dia sudah minta maaf, dimediasi, dan Amnon sepertinya sudah menerima kenyataan itu. Orang lihat gitulah. Apa yang terjadi, termasuk Daud ayahnya melihat, seolah-olah sudah nggak terjadi apa-apa. Dua anaknya antara Absalom sama Amnon sudah damai. Si Absalom sudah bisa menerima kenyataan, menerima permintaan maafnya si Amnon. Tapi ternyata enggak loh, cuman menahan, ngempet, cuman menunda. Awas ya. Dan ternyata Absalom bikin perencanaan, minta izin sama bapaknya Daud, sama anak-anak raja semua, dia akan pimpin keluar gitu. Termasuk Amnon diajak. Di tengah jalan dibikin seneng Amnon, dibikin sukacita, mungkin dikasih mabuk atau bagaimana, tidak ngerti saya. Pokoknya sukacita. Tiba-tiba dia berkata kepada anak buahnya, parang Amnon, bunuh Amnon, bunuh dengan pedang. Dibunuh Amnon, seperti nggak ada apa-apa. Itu loh, sepertinya apa? Ya maafkan, sudah selesai. Selalu saya mau katakan, pengampunan manusia itu hanya ngempet, hanya menahan, hanya menunda. Orang berkata saya ingin mengampuni tapi saya nggak bisa, roh penurut daging kita lemah, tetap aja kita tersakiti. Nggak gampang ternyata mengampuni. Anda baca kisah tentang Yusuf saja, untuk dia melepaskan pengampunan, memaafkan kokonya, kakaknya yang 10 orang itu, karena Benyamin itu adik kesayangannya. Benyamin tidak ikut-ikut. Benyamin belum lahir atau masih kecil waktu itu. Ya, tidak ikut-ikut Benyamin. 10 kakaknya, saudara. Dan Anda tahu dalam cerita itu, dia masuk dalam kamar, ketika lihat kakaknya semua datang, dia nangis teriak keras-keras dalam kamar. Itu terdengar gak sama orang Mesir? Dia nangis, dia mau mengampuni gak mampu, sampai nangis teriak keras. Akhirnya dia keluar dengan kasih dari sorga, kasih dari Tuhan. Dia bisa ampuni 10 abangnya, 10 kakaknya semua. Mengampuni itu berat. Dari mana kita tahu berat? Sampai nangis yang namanya Yusuf. Mematikan dagingnya. Sulit mengampuni. Tapi Yusuf dia dimampukan oleh Tuhan. Dan dia memang mau memilih untuk mengampuni. Mengampuni tidak bisa. Itu sebuah keputusan. Mengampuni itu sebuah pilihan. Kita tahu mengampuni dari pihak kita manusia. Oh, berat daging kita. Kita tidak bisa mengampuni. Tapi ingat ya, ada satu ayat yang mengajar kepada kita. Nanti tolong di rumah Anda baca Matius pasal 6 ayat 14 ya. Ayat 14, 15, bahwa kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di sorga itu mengampuni kesalahan kita. Tapi ayat 15-nya katakan, tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang berdosa, yang bersalah kepada kita, catat baik-baik, Bapa di sorga tidak mengampuni kesalahan kita. Makanya ada perumpamaan, ada seseorang berdoa di rumah Tuhan, ada salah sama orang atau orang bersalah sama dia, Tuhan katakan tinggalkan dulu doamu, pergi berdamai dengan orang itu, baru kamu kembali berdoa. Saya pernah ajarkan bahwa ternyata pengampunan itu di atas doa. Serius loh saya katakan. Kenapa saya berani lepaskan perkataan ini? Karena orang yang berdoa suruh tinggalkan dulu doanya. Ngapain? Cari berdamai sama orang itu dulu, baru kamu berdoa. Kenapa seringkali doa kita tidak dijawab? Ada nyimpan kepahitan, ada nyimpan dendam. Anda belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Doa kita tertutup kayak langit jadi tembaga. Ternyata kepahitan, kedendaman gak bisa mengampuni orang bersalah kepada kita. Itu bisa membuat doa kita gak dijawab. Itu membuat mujizat jauh dari kehidupan kita. Itu membuat berkat-berkat Tuhan gak datang dalam hidup kita. Shortcut, tertutup jalan kita. Makanya Alkitab katakan, kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Berat. Tuhan kan saya suka bilang, ikuti irama kita. Kita mengasihi dia, Bapa lebih mengasihi kita.
Tuhan ikuti, kita nggak mengampuni, Bapak nggak mengampuni. Tapi kalau kita mengampuni, oh Bapak mengampuni kehidupan kesalahan kita. Dan kita tahu di Alkitab itu ada contoh yang lain, contoh terakhir. Dan akhirnya memang disingkirkan orang ini, namanya Yoab. Yoab itu panglima Israel, panglimanya Raja Daud, tentara yang hebat. Jago bermain pedang, bermain tombak. Ini orang hebat. Dia membunuh seorang bernama Abner pada masa damai. Sudah tidak ada perang. Kalau membunuh dalam peperangan itu wajar dalam peperangan. Kalau nggak ditembak ya ditembak. Kalau dia nggak membunuh ya dibunuh sama lawan. Itu wajar dalam sebuah hukum peperangan. Di Alkitab seperti itu. Di dunia itu ada hukum peperangan. Perang ya begitu. Mau bagaimana? Nggak membunuh ya dibunuh. Itu peperangan. Tapi ini nggak ada perang loh. Damai. Makanya Daud marah sebetulnya. Tapi Daud tahan. Mari kita lihat ayatnya. Saya baca dengan cepat. Saya baca. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping. Di tengah-tengah pintu gerbang itu. Seakan-akan hendak bicara. Padahal marah hatinya. Kok bisa ngomong ya? Benci loh padahal. Dengan dia, dengan Abner. Dengan diam-diam. Kemudian perhatikan. Lihat jahatnya Yoab. Ditikamnya dia di sana. Pada perutnya, ditusuk perutnya. Sehingga mati Abner. Membalas dendam Asail adiknya. Asail itu dibunuh sama Abner. Itu dalam perang. Loh, dalam perang kalau mati wajar. Tidak ada urusan dendam, itu perang negara itu. Ya. Tetapi dalam ayat ini Yoab dendam sama Abner. Awas kamu ya. Dalam masa damai Abner ditusuk, lagi ngobrol. Seperti udah terima kenyataan, seperti gak ada apa-apa. Ternyata ngempet. Itu manusia. Ditusuk Abner mati. Lihat ayat 28. Ayo sama-sama kita baca ayat 28. Sama-sama saudara. 2, 3. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan pekerja kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Daud mengerti, hutang darahnya aku tidak tanggung. Ini masa damai. Yoab yang tanggung hutang darahnya. Daud mau bunuh, singkirkan Yoab, nggak bisa. Ini panglima gagah perkasa. Yoab juga berjasa. Daud nggak mau singkirkan begitu saja. Tapi kalau Anda baca di ayat ini, di 1 Raja-Raja pasal 2, kecil tulisannya saudara ya. Ayat-ayat saya baca dengan cepat ya. Ini pesan Daud sebelum dia mati. Pesannya kepada anaknya Salomo. Supaya kerajaannya Salomo kuat, itu harus ada orang-orang yang disingkirkan, yang punya hati yang jahat, hati yang jelek, hati yang pahit. Singkirkan. Supaya apa? Supaya Salomo kerajaanmu kokoh dan kuat. Baca lengkap ayat ini. Itu nasihat Daud sebagai bapak. Sebelum aku mati, kata Daud, dikasih nasihat. Sama nasihat firman kepada Ada dan saya. Kalau ingin kerajaan kehidupanmu kokoh, terutama kerajaan rohanimu kokoh, bisnismu kokoh, rumah tanggamu kokoh dan kuat, tidak ada cara lain. Jangan sampai ada racun-racun yang jahat di dalam kehidupan kita. Saya baca saja. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Anaknya kan masih remaja, butuh nasihat bapak. Bapaknya sudah mau mati, Daud. Lihat nasihatnya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, mau meninggal. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lu jangan cengeng Salomo. Saya baca loncat ini ayatnya. Baca lengkap di rumah ya. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yaitu Abner bin Ner yang tadi dan Amasa bin Yeter, balas dendam dia tadi ya, yang membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai. Tidak ada perang, seakan-akan ada perang, tidak boleh. Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Perhatikan ayat 6, Anda kelihatan, baca sama-sama saya. 2, 3. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Baca lengkap ayat ini di rumah nanti. 1 Raja pasal 2. Ya, yang namanya Yoab itu dibunuh nanti lewat Salomo. Disingkirkan. Supaya kerajaannya kokoh. Jangan ada kotoran-kotoran dosa, kejahatan seperti ini, termasuk kebencian, disingkirkan. Supaya tata rohani kita kuat.
supaya keluarga kita kuat, supaya bisnis, usaha ekonomi, keuangan kita kuat. Makanya dipelihara dengan ini. Salah satunya nggak boleh ada kebencian loh. Makanya kalau kita nggak mengampuni orang bersalah kepada kita, Bapa tidak mengampuni. Kadang-kadang nggak bisa melepaskan pengampunan, itu penghalang berkat, itu penghalang kesuksesan dalam hidup rumah tangga saudara, pekerjaan saudara. Saya percaya pagi ini tidak kebetulan saudara mendengar firman Allah. Biarlah firman Allah ini menjadi uluran tangan Tuhan buat kita. Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau angkat hidup saudara, Tuhan mau pulihkan saudara. Tapi satu yang Tuhan minta, engkau mesti mengampuni. Itu mungkin suamimu, itu mungkin istrimu, itu mungkin anak-anakmu yang nyakiti hatimu, atau kamu adalah anak-anak yang tersakiti oleh orang tuamu. Mungkin kau punya orang tua papa yang gak bertanggung jawab. Banyak cerita soal itu. Tapi singkat kata saja karena waktu. Kalau engkau hari ini menyimpan dendam, engkau menahan di hatimu, belum tuntas, belum mengalami pengampunan ilahi, biarlah kasih dari sorga memampukan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin itu orang dekat sama kita, ampuni dia. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Melalui kasih dari sorga, biarlah Tuhan tolong setiap kita.